Liyasir lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina Allah Amin lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Ghani yang maha kaya, Al-Karim yang maha pemurah, As-Sabur yang maha penyabar, Al-Muqtadir yang maha mampu. Jamaah Jakatorik dimanapun berada, Allah itu maha kaya. Ketika seseorang itu dikasih kekayaan, ada kekayaan zohir, ada kekayaan maknawi. Kekayaan zohir itu ditampakkan dia punya kemewahan, tapi itu dikatakan sementara. Ada kekayaan maknawi secara ruhani, kaya hatinya, luas hati. Maka pada kesempatan ini Jakatorik 105 Kultum yang ke-26 di bulan Ramadan ini, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan selalu kita semua diakui, diberkahi, dan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini Jakatorik 165 akan memberikan tema tentang tajali sifatun nafsi. Tajali itu nampak, sifatun nafsi sifat jiwa, yaitu tajali min sifatun nafsi, tajalinya sifatun nafsi. Bahwa di diri manusia, adanya di otak benak, itu bersarang yang disebut nafsu amarah, nafsu yang selalu membawa kepada kejahatan, yaitu nafsu amar bisu. Jadi kalau orang terjangkit dengan nafsu amar bisu, maka timbullah penyakit-penyakit lainnya. Tulul amal, menunda-nunda waktu, melambat-lambatkan waktu. Nah itu. Nah penyakit ini adanya di otak benak. Bukan hanya orang awam, kata Syekh Abdurrahman mengatakan dalam kitabnya. Tapi orang berilmu pun bisa terkena yang namanya nafsu amar bisu. Bagaimana menghilangkannya? Nah, yang ada di otak benak ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman, beliau tuliskan dalam kitabnya, maka di situ ada doanya atau munajatnya untuk bisa menghilangkan nafsu amar bisu yang ada di otak benak kita. Apa itu? Waqdi ala latifati min sifati nafsi. Waqdi ala latifatu nafsi min mutmainatin tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika warzuqni pahman nabiin wa hibdal mursalin wa malaikatul muqarrabin wa amir lisan bidzikrika wa qalbi wasir bi taatika sallallahu alaihi wasallam taslima. Itu jadi doa itu bisa membentuk, merubah nafsu amarah. Ketika orang mengikuti nafsunya, itu bahaya.
Makanya ketika ada tajalli min sifatun nafsi, ya, latifah nafsi itu, maka kita akan berubah dari apa? Insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu yang gimana? Dia dikasih fahman nabiyin, paham para nabi. Wahibdul mursalin, diberikan lagi hafalannya orang malaikat dan para nabi. Bahkan dia lisannya zikir, hatinya ada rasa takut kepada Allah, bahkan sirnya dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ilmunya. Karena orang kalau sudah memiliki sifat nafsu amarah bisu ini tadi, dia akan melakukan sesuatu yang kriminal, sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia akan langgar. Timbul pengen masyhur, pengen terkenal, pengen hebat. Itu nafsu amarah bisu. Makanya kesempatan di bulan Ramadan ini ketika Allah perintahkan untuk menahan hawa nafsu, maksudnya apa? Nafsu amarah bisu. Nah, bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa, berarti puasa tadi mengengkang nafsu tadi. Mengengkang nafsu jahat tadi, karena apa? Ini nafsu ini kalau sudah menjangkit manusia di otak benaknya, bahaya. Timbul yang namanya permusuhan, timbul yang namanya perpecahan, timbul saling bunuh-membunuh. Kenapa? Itu nafsu amarah bisu yang ada di otak benak ini. Makanya Syekh Abdurrahman untuk menghilangkan penyakit tersebut dengan membaca munajat waqdi ala latifatu nafsi anwari tajali min sifatun nafsi min mutmainah tu'minu biliqaika wa tardo biqada warjugi pahman nabiin wa hibdul mursalin wa malaikal muqarrin wa amir risam bizikrika wa qalbi biasa wa sirri bitika sallallahu Islam. Itulah. Apakah yang disebut tajalli sifatun nafsi itu ada di sini? Bahkan Abah Guru memberikan supaya lebih terang lagi, dikasih itu doanya yang Jakal Tarik udah sampaikan di munajat latifan nafsi itu. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa bi basarina an yamin nuran wa an shimali nuran wa min baina yadayna wa min khalfina wa adim nuran yaumal qiyamah. Itu doanya di otak benak kita. Kalau orang-orang bilang ini doa penerang hati. Makanya kita untuk meraih ilmu itu, ya tentu kita harus punya guru. Dan bacaan itu pun ada zikirnya. Kita bisa zikirin di otak benak kita. Allah, 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 Allah. Luar biasa ilmu Abah Guru ini. Makanya kultum yang ke-26 ini yang disampaikan Jakal Tarik, tema tentang tajalli sifatun nafsi ini bukan main-main. Sekalipun orang otak benaknya penuh dengan ilmu, penuh dengan pengetahuan, itu belum menjamin orang tersebut itu akan hilang nafsu amarah bisunya. Tapi kalau dia datang ke guru mursyid yang punya ilmu latifan nafsi ini, dia akan hilang, akan lenyap, akan ngelebur, akan panak di dirinya ketika kita berguru dapat ilmu yang disebut tajalli sifatun nafsi ini. Ini bukan ilmu main-main. Makanya kalau murid Syekh Abdurrahman khususnya, kalau latifah nafsinya itu konslet, masih ada timbul dendam, timbul permusuhan, berarti kagak beres di sini otak benaknya. Makanya murid Syekh Abdurrahman itu akan bersatu, akan menjadi ruhama bainahum, akan saling kasih sayang. Kalau tajalli sifat nafsinya, ilmu tajalli sifat nafsinya ada di dirinya dan melekat. Makanya tidak ada yang namanya saling menuduh, saling pecah-pecah, tidak ada. Inilah. Makanya kita bersyukur kepada guru kita, kepada Syekh Abdurrahman, kita punya yang namanya tajalli sifatun nafsi, dan mungkin di luar orang mencari, kita sudah mendapat. Mudah-mudahan di kultum yang ke-26 ini Jakal Tarik doakan mudah kita berkah, selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang diberikan paham-paham para nabi, para rasul, dan lisan kita selalu berzikir, hati kita selalu takut kepada Allah, dan sir kita sedih taatan menjadi taat kepada Allah Subhanahu. Itulah yang diharapkan.
yang namanya puasa bulan Ramadan membentuk orang bertakwa, yaitu manusia yang sempurna, insan kamil, dan kita sudah dapat alatnya. Mudah-mudahan khusus murid Syekh Abdurrahman dimanapun Jakarta doakan, hayo kita bersatu, hayo kita besarkan ajaran guru kita. Jangan ada istilah untuk saling pecah-pecah belah. Artinya kita bersatu dengan ajaran yang diberikan Syekh Abdurrahman. Kultum Ramadan ini memberikan motivasi, inspirasi. Mudah-mudahan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.